Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita tetap membahas yang disebut menerobos bagian yang ketiga. Saudara yang kasih Tuhan, kita telah melihat banyak hal tentang orang-orang yang mampu menerobos. Dan ini dikarenakan Tuhan yang berfirman di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Jadi saudara kasih Tuhan, ada satu kisah bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang menopang dan Tuhan adalah Tuhan yang menegakkan. Tidak semua orang-orang lemah itu yang harus ditopang. Ternyata ada orang kaya yang perlu ditopang. Kita akan melihat saudara yang kasih Tuhan yang bernama Sakyus. Dikatakan dalam Lukas 19 ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi dia ini orang kaya. Sudah bisa bayangkan mungkin orang kaya itu seperti apa. Tidak semua orang bisa menjadi kaya, tetapi sudah minimal sudah bisa bayangkan bagaimana orang kaya itu caranya mudah. Ketika sudah melihat orang di bawah saudara, ketika saudara melihat orang-orang yang tidak mampu di bawah saudara dan saudara orang kaya, saudara bisa bayangkan seperti itu. Orang kaya itu bisa menggunakan fasilitas uangnya untuk banyak hal, untuk mempercepat perjalanannya, untuk memperringan pekerjaannya. Itu orang kaya sanggup dan bisa menggunakan hartanya atau uangnya. Contoh, saudara bisa menggunakan seorang untuk membantu pekerjaan saudara dan saudara membayarnya. Atau mungkin ketika saudara pergi sebuah perjalanan, saudara bisa minta tolong orang untuk mengawalnya sehingga perjalanan saudara bisa lancar. Itu seorang yang kaya. Tetapi saudara kasih Tuhan, untuk berjumpa dengan Yesus itu tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa dibayar dengan yang namanya kekayaan. Tidak bisa dibayar dengan harta. Dan ketika Yesus mau lewat, Sakyus ini ingin melihat seperti apa Yesus ini. Hanya ingin melihat saja. Itu pun tidak bisa menggunakan kekayaannya. Dan Alkitab catat, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa si kaya ini, Sakyus ini, lalu apa yang dikerjakan? Dia pergi mencari pohon di mana bisa memanjatnya. Dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang dikerjakan Sakyus. Dia tidak bisa menggunakan kekayaannya hanya untuk melihat Yesus pun tidak bisa. Dia harus mendahului dan dia harus mencari pohon dan dia harus memanjat. Ini bukti bahwa dia adalah orang yang lemah. Kekayaannya tidak mampu menolong dia untuk melihat siapa Yesus itu. Tetapi Alkitab mencatat dengan luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kisah ini. Ketika Sakyus, dia ada di atas pohon, lalu Yesus lewat di situ. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, Sakyus, turunlah. Hari ini aku akan mampir di rumahmu. Aku ingin singgah di rumahmu. Aku ingin tinggal di rumahmu untuk beberapa saat. Ini yang dia lakukan. Ini bukti bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sanggup dan mau menopang. Di sini bukti bahwa Yesus yang kita percayai, Yesus yang sanggup untuk menegakkan dan mau menegakkan hidup saudara. Ketika kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, ketika kita punya kerinduan untuk melihat Tuhan, Tuhan segera akan menegakkan, Tuhan segera akan menopangnya dengan jawaban, Yesus mau tinggal di rumah Sakyus untuk beberapa saat.
Jadi saudara kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang betul tidak pandang bulu. Kalau Tuhan berkata bahwa aku mau menopang semua orang dan aku mau menegakkan semua orang. Itu termasuk orang buta, itu termasuk orang yang sakit, itu termasuk juga orang yang kaya. Kalimat semua orang adalah saudara dan saya. Ketika kita butuh yang namanya Yesus, Dialah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita dan Dia siap menopang dan menegakkan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami butuh Engkau. Sebab lewat hidupmu kami akan ditopang. Lewat hidupmu kami akan ditegakkan. Dan kami percaya Engkau sanggup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.